Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Reza Arcadia. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas lagi, menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Pertanyaannya apa? Sebelumnya mari kita lihat iklan berikut ini. Check it out. Nah, saya ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita, dan dia adalah customer saya, langganan saya. Dia selalu belanja alat tato di tempat saya. Pertanyaannya, apakah harga tato kita tidak bisa mahal jika belum punya sertifikat, sekalipun hasil tato kita bagus dan sudah mengikuti SOP? Nah, akan saya coba jawab pertanyaan ini, teman-teman. Nah, kadang kita tuh, saya tuh heran, kenapa kita selalu berpatokan pada sertifikat, sedangkan negara kita ini itu kita masih bersyukur loh, kita tuh masih bebas membuka studio tato, tidak perlu izin macem-macem, tidak perlu sertifikasi. Nah, jadi maksud sertifikasi sebenarnya itu adalah ketika kalian, kalau di luar negeri ya teman-teman, itu kalau kalian ingin membuka studio tato, kalian tuh harus mengikuti beberapa prosedur untuk mendapatkan izin. Sertifikat itu izin untuk membuka studio tato. Salah satunya adalah kalian harus diuji di dinas kesehatan dan lain-lain. Pokoknya ribet gitu. Nah, di Indonesia ini justru kalian itu tidak perlu ribet. Kenapa justru mencari sertifikat? Padahal kalian tinggal buka tato aja sudah tidak ada yang melarang kecuali orang sekitar ya. Nah, itulah saya heran kenapa orang-orang kita itu malah justru repot mencari sertifikasi, sedangkan kita tuh tidak perlu sertifikat, itu sudah bisa membuka studio tato. Yang dimaksud sertifikat itu adalah yaitu kita boleh buka usaha. Jadi kadang tuh orang ada kebanggaan sendiri punya sertifikat, padahal sebenarnya kalau menurut saya sertifikat itu nggak penting. Ketika kalian sudah bisa membuat tato bagus dan orang tahu, nah itu ikut ya, dan orang-orang tahu bahwa tato kalian itu bagus, maka tato kalian akan dihargai. Nah, jadi masalah adalah kadang tuh orang-orang luar nggak tahu tato kalian itu bagus. Yang tahu hanya orang-orang lingkungan sekitar kalian. Alhasil ya, karena orang-orang lingkungan kalian sekitar mungkin dari segi keuangannya itu kurang, jadi ya harganya dia cuma bisa segitu. Nah, untuk orang-orang yang duitnya banyak, itu dia belum tahu kalian, teman-teman, belum tahu kalian, sehingga ya dia tidak tahu kalau kalian itu seorang seniman tato yang gambarnya bagus. Jadi permasalahannya adalah di segi marketing. Makanya saya bilang, sebagus apapun gambar seorang seniman tato, sehebat apapun dia, kalau dia tidak pandai marketing, maka tatonya tidak akan bisa maju, malah bisa dia bangkrut. Banyak kejadian teman-teman saya, gambarnya bagus, tatonya bagus, tapi dia tidak pintar marketing. Alhasil dia hanya akan menjadi karyawan, tidak bisa buka studio tato sendiri, tapi dia hanya kerja dengan orang. Ataupun yang parah, dia berhenti mentato karena memang dia tidak dihargai, di karya tatonya tidak dihargai, karena yang customer dia, lingkungan dia hanya orang-orang yang dananya minim. Dia tidak mau mencoba mempromosikan atau gimana lah caranya agar orang tahu karya dia bagus. Jadi kuncinya ada di marketing. Nah, salah satu contoh marketing ya, saya tidak akan mempanjang lebar marketing karena bisa panjang. Salah satu contoh marketing jika kalian ingin tato dihargai selain gambar bagus, itu adalah tempat. Tempatnya harus nyaman. Nah, tempat nyaman itu tidak harus mahal, teman-teman. Tidak harus mahal, tidak harus di pinggir jalan besar, tidak. Yang penting nyaman, enak dilihat, dan orang itu kalau duduk di sana tuh nyaman. Tidak perlu yang kalian buka toko di pinggir jalan besar, tidak. Tapi yang penting orang itu nyaman. Jadi ketika dia membayar mahal, itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Kadang ada nyaman itu banyak hal. Salah satunya kayak studi saya ini, dia masuk dalam gang, tapi banyak orang bilang nyaman. Karena apa?
Karena ketika saya mentato, studio tato saya tutup, saya tidak menerima customer lagi. Jadi private, studio saya termasuk salah satu private studio. Jadi ketika ada orang tato, orang luar nggak boleh masuk. Nah, sehingga ada sisi nyaman customer saya. Jadi dia ketika mentato tuh ya tenang, enak, nggak dilihat orang, mau dia teriak sakit pun nggak malu. Dan kadang malah banyak ada sesi curhatnya. Jadi malah justru banyak customer saya itu ketika kita mentato, kan prosesnya panjang ya, dia malah cerita mau curhat. Jadi dia ada dapat sisi nyamannya mentato di tempat saya. Jadi itu salah satu kuncinya, kenyamanan. Nah, kenyamanan tidak harus mahal, tidak harus bagus, tidak harus besar, tidak harus buka toko mewah, tidak. Yang penting nyaman, itu kita yang membuat suasananya. Itu salah satu kunci marketing. Jadi kalau kalian mentatonya tempatnya masih kurang nyaman, orang yang punya duit pun, walaupun kalian tatonya bagus, orang yang punya duit pun akan mikir mau bikin tato di tempat kalian. Makanya kuncinya studio tato kalian harus nyaman. Kalau memang kiranya kalian tidak ada tempat mentato, bukalah jasa panggilan. Kalian ke hotel kah atau kemana, atau kalau misalkan ada project gede, kalau saya misalkan kalian nggak pede di toko kalian, ya kalian nyewa hotel yang murah-murah aja, yang sehari 100.000, 200.000, customer kalian bawa sana, tapi harga tato kalian sudah jutaan. Kalian sudah nyaman tuh menato. Kalian hanya modal bayar hotel untuk menembak customer yang berduit, biar dia nyaman. Harga tato kalian bisa naik berkali-kali lipat. Jadi kan masuk akal kan? Model yang kalian keluarkan itu hasilnya jauh di atas itu. Misalkan ketika kalian mentato di tempat kalian, di tempat kalian itu hanya bisa laku 500.000. Lalu ada customer yang rela membayar uang 2 juta atau 3 juta, tapi dia pengen tempat yang nyaman. Loh, kalian tinggal mengeluarkan menyewa hotel seharga 200.000, kalian dapat 3 juta kan? Nggak masalah kan, Om? Daripada kalian mengirit 200.000 tapi tato kan hanya dibayar 500.000. Bener gak? Nah, itu salah satu marketing yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Makanya saya selalu ajarkan bahwa marketing itu penting, nomor 1. Gambar kalian biasa tapi kalian pintar marketing, tato kalian akan ramai. Tapi kalau gambar kalian bagus tapi kalian kira kurang pintar marketing, kalian akan berada di circle orang-orang di situ. Istilahnya orang yang berduit pun tidak akan tahu kalian. Nah, kembali lagi ke cerita tadi, customer saya, teman-teman kita yang bertanya tadi, saya memantau dia karena customer saya ini dia selalu berbelanja alat tato di tempat saya, dan dia ini sebagai contoh buat teman-teman ya, dia benar-benar belajar lewat video saya, benar belajar, akhirnya hasilnya bisa saya katakan bagus, dan itu nanti saya share hasilnya. Dia hasilnya bagus banget untuk kelas, dia udah bisa sebenarnya untuk harga tato jutaan tuh udah bagus, cuman dia cerita bahwa tato dia tuh tidak bisa mahal. Kenapa? Nah itu makanya saya buat video ini buat masnya itu, karena dia selalu berlanja di alat tato saya dan belanjanya banyak, jadi saya berterima kasih juga. Nah, sebagai contoh teman-teman apa? Bahwa video ini bisa bermanfaat bagi kalian kalau kalian mau mencoba. Kadang banyak orang tuh menonton video saya, dia tidak mau mencoba tapi hanya bertanya saja, Mas ini kenapa gini, tapi dia nggak mau mencoba. Nah itu juga tidak akan menjadi kalian jago, teman-teman. Kuncinya adalah di kalian. Saya bikin video sebagus apapun, tapi kalau kalian tidak mau mencoba, itu ya kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa, teman-teman. Kuncinya adalah di kalian. Kalian harus mencoba. Kalau kalian cuma nonton video tapi cuma nanya-nanya teori-teori saja tapi tidak mau mencoba langsung, tidak mau mencari solusi dari masalah kalian, itu juga tidak akan ada hasilnya apa-apa. Jadi kuncinya adalah kalian harus berani mencoba. Video ini hanya anggap aja hanya sebuah buku teori yang kalian cari ketika kalian mendapat kesusahan, tapi kuncinya kalian juga harus mencoba. Misalkan saya sudah membuat video bagaimana cara membuat garis lurus tegas, terus kalian nggak mau mencoba tapi hanya tanya terus, bang kok kayaknya jarumnya saya ini kayak gini, tapi kan nggak mau mencoba. Ataupun kalau kalian mencoba tapi belum berhasil, kan tidak mau mencoba lagi, tidak mau bereksperimen, itu tidak akan menjadi hal apa-apa. Makanya kuncinya di kalian. Kalian juga harus mau mencoba, mau belajar, mau bereksperimen. Jangan hanya menjagakan video saya atau video orang lain atau buku. Tidak bisa, kecuali kalian punya uang untuk ikut kursus tato atau private tato, itu nggak masalah. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalian tidak punya budget untuk sekolah, sudah dipermudah dengan video, dengan buku, tapi kalian tidak mau mencoba. Nah, berarti kan di situ minat kalian di dunia tato kan keseriusannya kurang. Alhasil hasilnya kalian juga akan kurang.
kalian tidak akan bisa membuat tato bagus. Karena apa? Karena dari diri kalian sendiri itu niatnya kurang, tidak mau mencoba, hanya berteori-teori saja. Itu tidak akan bisa membuat kalian jago. Makanya kuncinya ada di kamu sendiri. Kamu harus berani mencoba. Kalaupun gagal, kalaupun salah, ya enggak apa-apa, namanya kita coba kok. Jangan takut untuk mencoba. Kadang orang tuh ada yang ketakutan, aku belum berani nato, lihat video tapi tanya-tanya terus, tapi dia nggak mencoba, ya percuma. Orang bisa menjadi pembalap motor, pasti dia sering jatuh. Nggak ada pembalap namanya pembalap dia tidak pernah jatuh, tidak pernah kecelakaan. Dan dia ada prosesnya, harus bisa menaiki sepeda dulu baru bisa naik motor. Naik motornya pelan dulu baru dia bisa ngebut di sirkuit. Bisa mendapat license pembalap di sirkuit itu kan nggak mudah, dia perlu dites. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya di kalian semua. Video ini bisa menjadi sangat bermanfaat kalau kalian juga bisa menggunakan sebaik-baiknya. Tapi video ini akan hanya menjadi sampah kalau kalian hanya menonton saja tanpa mau mencoba. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk di episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dan membuat konten video yang berhubungan dengan tato dan semacamnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dadah.